Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang kelucuan Opung Parbelak, yang mana Opung Parbelak membuat video komedi yang sangat lucu, yang sangat kocak tentang kasus polwan yang membakar suaminya sendiri, yang mana polwan itu berinisial FN yang masih berusia umur 28 tahun, yang diduga membakar suaminya sendiri, yaitu Bribtu RDW yang masih lebih muda 1 tahun, yaitu berumur 27 tahun, yang mana si Bribtu RDW ini anggota Polres Jombang, dan si polwan ini Bribtu FN bertugas di Polres Mojokerto, yang diduga karena kalah judi online lalu mungkin emosi dan dibakarlah suaminya ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa kelucuan si Opung Parbelak? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Seorang polisi wanita baru saja membakar suaminya yang juga merupakan seorang polisi gara-gara judi online. Perhatian untuk suami-suami yang suka judi online, berhenti kalian main judi sebelum kalian dibakar istri kalian. Bukan dibunuh dulu baru dibakar hidup-hidup. Aku disclaimer dulu ya, aku mau ucapkan untuk Ibu Polwan, Ibu Bribtu, kalau nggak salah Ibu Bribtu FN ya. Kami turut berduka cita, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan turut berduka cita untuk kematian suaminya. Ya, dan juga kami berdoa supaya ibu diberikan rezeki, diberikan ketabahan, diberikan berkat yang banyak untuk menghidupi ketiga anak-anaknya ya. Iya, jadi ibu yang kuat. Saya tahu ya, ini bukan cobaan yang ringan, ini berat ini. Apalagi mempunyai seorang suami penjudi, lebih bagus tidak punya suami daripada punya suami tapi penjudi. Aku memang belum pernah punya suami, Bu. Tapi aku sudah pernah jadi seorang laki-laki yang pernah kesetanan main judi, ya. Tapi setelah menikah, ampun-ampun lah, nggak mau ke main judi. Karena apa? Tahu aku akibatnya akan buruk, ya. Sebelum ibu bakar suami ibu, mungkin istriku lebih dulu membakar aku di rumah. Ya. Ini bagaimana ini kepolisian, Bapak kepolisian ini, tolonglah dulu diperhatikan ini. Aduh. Ini berarti bukan cuma 1-2 orang kan, ya. Ini harusnya kan bapak-bapak kan sebagai penegak hukum. Ini kok jadi keranjingan main judi online. Bapak Kapolri, ya tolonglah. Ini sudah menjadi perbincangan di DPR sana, ya. Sudah dibahas oleh Menkominfo, ya, Bapak Budi apa namanya ya, Budi Ari. Susah kali. Udah mau aku bilang tadi ini Bapak Budi. Oleh Bapak Budi yang merupakan Menkominfo, ya, bahwasanya memang ini menjadi perhatian khusus ya. Kalau namanya judi, mau pengusaha, mau polisi, mau pengamen, kalau udah kesetanan aja. Tapi kan ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 yang mengatur mengenai perjudian online. Pelaku judi online itu dihukum paling tidak 6 tahun penjara. Kok nggak kapok-kapok sih? Gue bilang sama kalian yang masih main judi, mana lebih pilih? Masuk penjara atau dibakar hidup-hidup? Nggak kedua-duanya, nggak siap pilih. Serius dulu, jawab dulu pertanyaanku. Ya, itu dia. Mau judi online, mau judi offline, sama-sama merusak, ya kan? Dan juga ingat, bukan cuma judi online saja. Ini aku takut ini. Ya, kalau aku bilang sama kalian ini suami-suami, cepatlah berhenti. Karena apa? Ini sudah otomatis ini menginspirasi bagaimana istri mengatasi suaminya yang suka judi online. Aku takutnya ini peristiwa ini menginspirasi banyak istri nih. Gak ada fungsinya jadi suami ini, bakar aja lah. Sedangkan ibu polisi di Mojokerto sana dibakarnya suaminya. Apalagi kayak gini yang gak ada gunanya ini.
Udahlah nggak mencari, main judi pula. Iya kan? Itu dia, makanya ya, jadi untuk kita, mau para suami, mau istri, mau anak lajang udah menikah, stop perjudian. Karena apa? Judi. Udahlah kalian nggak masuk surga, habis uang. Jadi kronologinya itu, ya kan, itu diceritakan, ya kan. Jadi masuklah gaji ke-13 pada bulan Juni kemarin, itu sebesar 2.800.000. Jadi karena namanya anak, butuh susu, butuh kebutuhan lain. Bayangkan 3 anak mereka itu. Yang satu umur 3 tahun paling besar, yang kedua dan ketiga itu kembar. Ya, kembar itu kira-kira 4 bulan katanya ya, kembar sekitar 4 bulan. Jadi ya ketika dicek di rekening, dari 2.800.000 sisa 800. Hilang sekejap. Kemana lagi kalau bukan dijudikan? Pak polisi, begitu banyak itu polisi-polisi yang menginspirasi. Setelah dia keluar dari kantor, ada yang itu kerja jualan, ada yang ojek online, ada yang tambal ban, ada juga yang mulung gitu loh, ya. Kenapa sih nggak cari penghasilan tambahan? Kok malah nyari masalah tambahan? Ya, coba bayangkan. Aduh. Jadi saking jengkelnya ini si ibu, ya si Bribtu FN ini, ya diancamnya lah, dibeliknya bensin. Mungkin udah video call kian orang ini, ya kan? Kau tengok ini, aku beli bensin, pulang kau, kalau enggak aku bakar. Bukan rumah ini aku bakar, anak-anakmu ini aku bakar. Karena sudah jengkelnya, cemana mau dibilang lagi, ya kan? Namanya kalau sudah jengkel, kesal, ya itu hati itu dipenuhi dengan rasa benci. Ya, itu kan berarti itu akumulasi dari kebencian yang sudah berlarut-larut, kan begitu, ya. Itu dia, Bu. Makanya, Bu, ya jangan mentang-mentang ibu poluan cari suami polisi. Mending kayak kami ini. Enggak lah, bercanda Bu, bercanda ya. Bercanda, Bu. Jadi maksudnya apa ya? Jadi bukan artinya Bu sama-sama berseragam jadi sama-sama menjanjikan. Habis itu barang kan Bu? Habis Bu, ya. Ya udahlah, ya kalau ini aku mau bilang sama Bapak Kapolri, Pak. Cobalah Pak, ya. Coba dulu ini dulu Pak, jadi perhatian dulu Pak ya. Kalau kami berkata Pak ya, tolong jangan dihukum ibu itu dengan hukuman yang seberat-beratnya. Hukum ibu itu dengan hukuman yang seringan-ringannya. Tapi itu kan isi hati kami. Karena ku tengok ya, kebanyakan netizen itu kebanyakan berpihak kepada si ibu. Ada yang bilang, untung nggak aku aja sudah jadi suami, jadi ibu ini, katanya gitu kan. Ada lagi yang bilang, wow, Bu, aku di pihakmu. Ada lagi yang dibilang, Bu, aku mendukung. Ada lagi yang bilang, Bu, jangan takut. Itu artinya apa? Beliau mendapatkan simpati yang banyak. Ya, simpati yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu, tapi bukan tepuk tangan untuk kesalahan yang dilakukan ibu ini. Ya, itu dia. Jadi memang betul-betul kalau aku bilang aku prihatin ini. Prihatin ya. Jadi kalau bisa dikatakan, tapi ada juga yang kurang ajar loh. Apa dibilangnya? Bu, tenang aja Bu, aku siap kok menghalali ibu, katanya. Bapaknya ini udah tahu orang lagi berduka, mau kau halalkan lagi ibu itu. Jangan kau main-main kau. Itu abdi negara itu, penegak hukum itu. Kurang ajar. Kadang-kadang memang netizen ini nakal-nakal kalau bikin komentar serius. Gitu. Dan ini permintaan kami ya. Aku mungkin salah satu orang yang bersuara ya. Bapak Kapolri, tolonglah dulu ya, karena memang kan ada itu ya. Coba bayangkan kalian, aku sudah baca itu pasal-pasal tentang pembunuhan. Ya, ada yang 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 4 tahun.
Pak, kalau kami minta kalau boleh 4 tahun aja lah. Tapi kalau memang pembunuhan berencana itu bisa hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Paling lama itu hukuman paling ringan itu hukuman 20 tahun penjara. Ya, tapi gimana pun juga ya, ini bukan untuk ditiru. Ya ibu-ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya suamimu ketahuan menjiduin itu digajak dulu ngomong baik-baik, jangan langsung dibakar. Iya, kalau nggak bisa diomongin baik-baik, ya lapor ke mertua. Kalau nggak bisa lapor ke mertua, kalau yang Kristen contohnya panggil bapak pendeta. Ya kan, kalau yang non Muslim contohnya panggil kaum ulama contohnya gitu ya, yang bisa menengahi gitu. Jangan langsung dibakar. Gitu loh, kan kasihan Bu itu anak-anaknya ya. Tapi itulah namanya emosi ya. Ya, cemana mau dibilang, udah terbiasa megang pistol pulanya. Ini pun istri-istri ini, bah, hati-hati. Udah terbiasa ini megang kompor. Bukan cuman dibakar, sebelum dibakar dicincang dulu. Itulah kalau misalnya sudah terlanjur emosi. Apa mau kita bilang, siapa mau kita salahkan, namanya juga emosi, kan begitu. Ya, jadi inilah dulu dari Opung Parbelak ya, komentar dari Opung Parbelak. Semoga semua suami-suami yang suka menjudi ulan bertobat. Kalau nggak bisa lagi bertobat, minimal berobat. Aku kesal kali aku kalau udah kayak gini Bu. Aku jujur aja lah, ya. Semenjak menikah stop merokok, stop judi, stop namanya minum-minuman keras. Tepuk tangan dulu. Ya iyalah, coba kasihanlah dulu kalian sama anak-anak kalian. Untuk bapak-bapak yang merokok, kalau merokok jauh dari anak-anak, iya kan? Kalaupun juga minum-minuman keras jauh dari anak-anak. Kalau mau mencewek, itu jauh juga itu dari istri dan anak-anak. Nah, pokoknya penyakit laki-laki itu rokok, judi, minuman keras, perempuan, narkoba, jauhi semuanya itu. Karena apa? Karena itu dilarang oleh agama. Kok ketawa aku? Harusnya kan tepuk tangan. Oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Jadi itu ya teman-teman, kelucuan si Opung Parbelak, yang mana tema yang diangkat oleh Opung Parbelak adalah polwan membakar suaminya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau si Opung Parbelak buat kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara yang masih suka judi online, suka mabuk, minum-minuman keras, main narkoba, bertobatlah. Kalau nggak bisa bertobat ya paling tidak berobat, katanya si Opung ya. Berobat ya, obati dirinya, mungkin seperti itu ya. Obatilah dirinya itu supaya sadar dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti judi online, narkoba, minuman keras gitu ya teman-teman. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini ya. Dan si Opung Parbelak itu memberi pesan buat teman-teman semua agar supaya menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus ini ya teman-teman. Jangan sampai terjadi lagi ya, jangan sampai terjerumus ke narkoba, minuman keras, judi online gitu ya teman-teman. Ini pesan ya dari Opung Parbelak juga seperti itu, biar teman-teman tuh bisa sadar dan bisa menjauhi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.